Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Akan menjelaskan materi tentang aneka barang dagangan. saya Hilda Nurul Jannah. Dan saya Nani Lailatul Mukarramah. Berikut penjelasannya. Pengertian perencanaan. Menurut Richard L. Duff, perencanaan merupakan mengidentifikasi berbagai tujuan untuk kinerja organisasi di masa mendatang, serta memutuskan tugas dan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya. Ada dua tujuan utama dari perencanaan dan pengendalian atas persediaan, yaitu melindungi persediaan dan melaporkannya dengan benar dalam laporan keuangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan konsumen yaitu kebijakan pembelian, informasi toko pada masa lalu, analisis kualitatif. Hal yang tidak kalah pentingnya pula adalah bagaimana rencana retail dalam melakukan pembelian barang dagangan. B. Jenis-jenis perencanaan. Perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang adalah perencanaan yang bersifat strategis dengan jangka waktu 5 tahun atau lebih. Perencanaan jangka pendek adalah perencanaan untuk jangka waktu 1 tahun atau kurang yang bersifat operasional. Yang kedua, perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Perencanaan strategis adalah suatu rencana jangka panjang dalam rangka mencapai tujuan strategis dengan fokus utama terhadap organisasi secara keseluruhan. Perencanaan operasional adalah pendefinisian tentang apa yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan perencanaan strategis tersebut. Yang ketiga, perencanaan sekali pakai dan perencanaan tetap. Perencanaan sekali pakai merupakan rencana yang digunakan sekali saja, yang secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan situasi khas. Dan perencanaan tetap adalah perencanaan yang digunakan untuk kegiatan yang terjadi berulang kali secara terus-menerus. Proses retail dalam mengatur barang dagangan. Yang pertama, melakukan analisis pasar dan segmentasi. Yang kedua, menentukan target pasar. Yang ketiga, aktivitas untuk melakukan perencanaan terhadap barang. Yang keempat, penjualan dan rencana barang dagang umum. Yang kelima, perencanaan pembelian dan sumber. Yang keenam, logistik. Dan yang ketujuh, penjualan barang dagang umum. Setelah mengimplementasikan semua langkah tersebut dalam melakukan evaluasi barang dagangan, maka retail dapat melakukan beberapa pilihan berikut ini. 1. Variasi. Variasi adalah sejumlah kategori barang-barang yang berbeda di dalam toko atau departemen. Yang kedua, keberagaman. Toko dengan keberagaman yang luas dapat dikatakan mempunyai kedalaman yang dapat digunakan untuk saling menggantikan. Yang ketiga, ketersediaan produk dapat didefinisikan sebagai persentase permintaan untuk beberapa SKU yang memuaskan. Hubungan antara perencanaan pengelolaan aneka barang dagang dengan laba. Perencanaan pengelolaan barang dagang merupakan upaya untuk menentukan besarnya tingkat persediaan serta mengendalikannya secara efektif dan efisien dengan diterapkannya metode yang tepat dalam pengelolaannya, maka dapat meminimalkan biaya yang berkaitan dengan persediaan barang dagang sehingga laba perusahaan dapat optimal. Kategori barang dagangan. Kategori dagangannya berbeda berdasarkan merek. 1. Mengorganisasikan proses pembelian berdasarkan kategori. 2. Menetapkan tujuan keuangan barang dagangan. 3. Mengembangkan rencana pilihan. Organisasi barang dagangan.
di mana bagian pembelian barang dagangan harus mencocokkan kategori barang dagangan sesuai dengan pola perilaku pembelian konsumen. Walaupun setiap retail mempunyai sistem dalam mengategorikan barang dagangan yang mungkin berbeda satu dengan lainnya. Kelompok barang dagangan. Kelompok barang dagangan dipimpin oleh manajer senior barang dagangan yang umum disebut General Merchandise Manager atau GMM. Departemen Barang Dagangan. Departemen Barang Dagangan dipimpin oleh seorang manajer divisi barang dagangan memberi laporan kepada pimpinan dari barang dagangan yang mempunyai tanggung jawab terhadap divisi barang dagangan. Alasan penting kategori barang dagangan. 1. Manajer kategori secara langsung bertanggung jawab pada keberhasilan atau kesalahan kategori dengan menggunakan manajemen kategori. Semua kegiatan dan tanggung jawab hanya dimaksudkan dan dibawa kendali staf pembelian. Yang kedua, melalui penggunaan manajemen kategori barang dagangan menjadi lebih mudah untuk mengatur keuangan dengan maksimal. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.